Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini sebagai kelanjutan dari presentasi pada video sebelumnya, yaitu tentang proses pembuatan produk proyek warga negara pada LKPWN 3. Presentasi pada kali ini juga sebagai tindak lanjut dari LKPWN 4 tentang presentasi produk akhir proyek warga negara. Pada presentasi kali ini ada beberapa tahapan, yaitu tahapan presentasi yang pertama, saya akan mempresentasikan hasil akhir produk proyek warga negara yang berupa artikel. Tahapan selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan tabel refleksi proyek warga negara yang terdapat pada lembar kerja proyek warga negara keempat. Dan tahapan yang terakhir, penutup. Berikut ini adalah hasil akhir dari produk proyek warga negara yang saya buat, yaitu berupa artikel. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan dari artikel ini, namun saya hanya akan menjelaskan secara garis besar saja. Pada judul yang saya pilih yaitu permasalahan penyaluran bansos COVID-19 yang kurang tepat sasaran. Di alinea pertama ini sebagai alinea pembuka, yaitu berisi tentang asal mula dari virus atau pandemi COVID-19 ini, hingga pada kalimat terakhir yang berisi tentang peluncuran program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Di bawahnya yaitu alinea penjelas atau batang tubuh. Pada alinea ini menjelaskan beberapa penyebab penyaluran bansos dari pemerintah kurang efektif atau kurang tepat sasaran. Di antaranya yaitu masih ada masyarakat yang tidak terdata sebagai penerima bansos. Sistem penyaluran bansos yang berantakan. Adanya tumpang tindih sasaran penerima bansos dari pemerintah. Tiap-tiap penyebab dari penyaluran bansos yang kurang tepat sasaran ini sudah saya beri keterangan dan penjelasan. Dari beberapa di antara penyebab tersebut, ada pernyataan dari para menteri yang berhubungan dengan program penyaluran bansos ini. Yang selanjutnya yaitu pada alinea ketiga tentang isi dari artikel. Isi dari artikel ini tentang hasil survei terhadap masyarakat yang menilai program bantuan sosial dari pemerintah. Hasil survei ini menunjukkan sebagian besar dari masyarakat menilai program bantuan sosial tersebut masih kurang tepat sasaran. Dan selanjutnya yaitu pada alinea keempat, penutup. Pada alinea penutup ini berisi tentang kesimpulan dari artikel yang telah saya buat, yang pada intinya adalah saran untuk pemerintah betapa pentingnya pengelolaan penyaluran bantuan sosial pada masyarakat agar program bansos ini menjadi lebih tepat sasaran. Demikian dari produk akhir dari artikel saya. Yang selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan tentang
tabel refleksi yang ada pada lembar kerja proyek warga negara yang keempat. Aspek yang pertama yaitu relevansi dengan mata kuliah. Produk artikel ini memiliki topik yaitu kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pada topik ini mengandung nilai Pancasila, khususnya pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang juga berhubungan dengan materi yang ada pada mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu mengimplementasikan keadilan sosial. Aspek yang selanjutnya yaitu relevansi dengan program studi. Sesuai dengan judul yang ada pada produk tersebut, yakni permasalahan penyaluran bansos COVID-19 yang kurang tepat sasaran, membicarakan tentang permasalahan pengelolaan dan penyaluran program bantuan sosial. Pengelolaan atau kelola di sini berhubungan dengan program studi manajemen. Aspek yang ketiga yaitu muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Produk artikel yang telah saya buat ini berdasarkan pada nilai Pancasila, khususnya sila yang kelima, yang memuat nilai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saling membantu dan tolong-menolong terhadap sesama, mengutamakan kesejahteraan sosial, dan bersikap adil terhadap sesama manusia. Aspek yang keempat, manfaat yang diperoleh. Setelah mengikuti, melaksanakan, dan membuat proyek warga negara pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini, manfaat yang diperoleh yaitu dapat menambah dan mengembangkan sikap kritis yang ada pada diri saya sebagai mahasiswa dan sebagai warga negara Indonesia. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek yang kelima, kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Menurut saya, kekurangan pada produk saya ini mungkin produk artikel yang saya hasilkan masih memiliki tampilan yang kurang menarik. Sedangkan kelebihan dari produk yang saya hasilkan, dengan artikel ini kita dapat menambah wawasan bagaimana kenyataan yang ada di lingkungan kita mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial. Aspek yang keenam, saran untuk tugas proyek warga negara. Menurut saya, tugas proyek warga negara pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini sudah sangat tepat karena dapat menumbuhkan sikap kritis pada mahasiswa, dan harapannya untuk ke depan tugas proyek warga negara ini tetap dipertahankan dan mungkin akan diberi cakupan relevansi yang lebih luas daripada nilai-nilai Pancasila, seperti norma-norma yang ada di masyarakat dan lain sebagainya. Demikian presentasi hasil akhir produk proyek warga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.